See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Oke, halo warga Desa Sukawedi, kembali lagi bersama saya, Rizwanda Pramarta. Kali ini saya akan menceritakan kelanjutan dari cerita yang pernah saya bawakan sebelumnya mengenai beberapa pemuda yang melakukan penelusuran atau berkunjung ke tempat-tempat yang bisa dikatakan angker. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama. Setelah melihat hasil foto dan rekaman di hotel, rasanya kami semua tidak percaya. Gimana tidak? Karena hasil yang kami dapatkan tidak ada gambar dan suara sama sekali. Semuanya berwarna gelap, kecuali hasil gambar dan video sebelum kami masuk hotel tersebut. Gimana nih? Rasanya sia-sia apa yang kita lakukan semalam? Ucap saya yang masih memutar kembali rekaman video dari handycam, seakan masih tidak percaya. Begitu pula dengan teman-teman yang lain. Andi mengusulkan untuk kembali hunting di hotel, tapi saya dan teman yang lain keberatan, karena paling tidak kita harus mencari lokasi baru. Kalau ke Lawang Sewu pada setuju nggak? Usul Doni ke teman-teman yang masih pada tiduran di sofa dan kasur lipat. Wah, ojo kuwi, luwih medeni des. Gah, wedi aku. Protes Farid yang mendengar usulan Doni. Saya juga memaklumi kalau Farid segitu takutnya, mengingat yang dituju adalah Lawang Sewu. Kalau dibandingkan dengan Lawang Sewu yang sekarang, mungkin mulut Farid tidak akan mengucapkan kalimat tersebut. Gimana kalau kita cek lokasi Lawang Sewunya siang dulu? Kita lihat sikon dulu di sana. Kalau memang nggak memungkinkan, ya jangan dilanjut. Mendengar penjelasan saya, teman-teman yang lain sejenak berpikir dan mereka setuju. Lebih masuk akal, kata Farid. Kira-kira apa yang kalian pikirkan dengan Lawang Sewu? Bangunan bersejarah peninggalan penjajah? Atau simbol landmark kota Semarang yang menjadi saksi pertemuan 5 hari di Semarang? Atau hanya bangunan yang megah tapi horor banyak demitnya? Tetapi kami saat itu mengenal Lawang Sewu bukan karena dari bangunannya atau kisah horornya, tapi sosok yang tinggal di halaman belakang Lawang Sewu dan menjadi juru kunci Lawang Sewu. Mungkin sebagian teman-teman ada yang kenal beliau. Bagi yang belum kenal, saya perkenalkan beliau adalah Mbah Tunggak. Mbah Tunggak ini dari zaman penjajahan merupakan veteran yang ikut andil dalam sejarah bangsa Indonesia. Tapi fisik beliau masih bugar seperti umur 50 tahun. Beliau bisa menempati Lawang Sewu dan menjadi juru kuncinya atas mandat dari mantan Presiden Soeharto. Kami ditunjukkan salah satu foto sejarah beliau bersama Pak Harto menanam sejumlah tanaman di Lawang Sewu. Selain mengenal betul seluk-beluk Lawang Sewu ini, satu lagi kelebihan beliau, Mbah Tunggak ini sangat fasih berbahasa Inggris, Belanda, dan Jepang. Dengan semangat 45, Mbah Tunggak menceritakan sejarah kepada kami semua. Makasih Mbah, kita semua jadi bertambah pengetahuan tentang sejarah, ucap saya yang mendengarkan cerita sejarah dari seorang pejuang yang masih hidup. Kami semua tidak bosan mendengar cerita sejarah dari Mbah Tunggak di gubuk kecil ini. Gubuk yang letaknya di belakang Lawang Sewu. Gubuk yang menjadi tempat tinggal Mbah Tunggak. Sebenarnya Mbah Tunggak diberikan tempat tinggal di salah satu bangunan Lawang Sewu, yang sekarang menjadi ruang atau kantor pengelola Lawang Sewu. Tapi beliau memilih tinggal di gubuk.
sedangkan anak-anak beliau dan cucunya tinggal di bangunan tersebut. "Mau keliling di dalam sekarang apa nanti malam?" tanya Mbah Tunggak kepada kami semua. Saya, Andi, Doni, Beni, dan Farid memilih malam hari untuk menjelajah Lawang Sewu. Kami berani malam hari karena adanya Mbah Tunggak yang menjadi juru kunci. Orang yang tepat dan tahu betul bangunan bersejarah ini. "Kita nanti malam bawa senter yang agak besar. Ada yang punya?" tanya saya ke teman-teman. Farid menyanggupi pertanyaan saya. Kali ini persiapan kita jauh lebih matang dari sebelumnya. Tepat jam 11 malam, kami semua sudah tiba di Lawang Sewu. Mobil kita parkirkan di ruko samping Lawang Sewu. Kami langsung menuju gubuk tempat tinggal Mbah Tunggak yang ada di belakang. Nampaknya Mbah Tunggak sudah menunggu kedatangan kami. Duduk di depan gubuk sambil menghisap rokok kretek dan menikmati kopi hitam di sampingnya. "Assalamualaikum, Mbah," sapa kami kepada beliau yang menyadari kedatangan kita semua. "Sudah siap semua? Ngapain bawa senter? Katanya pengen lihat." "Ini Mbah sudah menyediakan lilin buat penerangan di dalam. Nggak perlu bawa senter. Senter ditinggal di sini saja," ucap Mbah Tunggak yang melihat kami membawa 2 senter besar. Dengan izin beliau, kami diperbolehkan merekam dan mengambil gambar dari handycam dan kamera yang kita bawa. "Kita mulai dari sini, ruangan bawah tanah." Dengan hati-hati kami masuk melalui celah kecil atau bisa disebut selokan. Mbah Tunggak langsung menyalakan lilin yang dibawanya dan sebelum melangkah lebih jauh, beliau memimpin doa. Beliau berdoa dengan cara Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Semuanya dibaca. Kami yang mendengar heran plus kagum dengan sosok beliau. "Liputan, utamakan liputan," ucap Andi ke Doni dan Beni yang memegang handycam. Saya hanya tersenyum kecil mendengar ucapan Andi. Suara air semata kaki yang menggenang terdengar karena langkah kaki ini berjalan menyusuri lorong bawah tanah Lawang Sewu. Mbah Tunggak menceritakan apa yang pernah terjadi di dalam sini, mulai dari zaman era Belanda hingga penjajahan Jepang. Dari penjara berdiri yang hanya cukup ditempati 2 orang sampai 4 orang, dan penjara duduk bagi yang melawan Jepang, yang belum mati juga di penjara duduk atau jongkok. Tentara Jepang akan mengisi air di penjara tersebut untuk menenggelamkan tahanan di penjara duduk atau jongkok. Semua bergidik ngeri mendengar cerita Mbah Tunggak. Tidak ada yang berani berjalan yang paling belakang. Semua berjajar. Kecuali di saat pindah ruang ke sisi ruang lainnya, semua harus gantian memasukinya. Tidak semua ruang bawah tanah yang terhubung memiliki akses pintu yang mudah untuk dilalui. Ada 2 ruangan bawah tanah yang memang ditutup secara permanen. Kedua lorong tersebut, salah satunya mengarah ke Pelabuhan Tanjung Mas dan satunya lagi mengarah ke salah satu rumah sakit. Kenapa ditutup? Alasannya tidak bisa dijelaskan melalui cerita ini. "Bentar, Fat. Handycam baterainya lowbat nih. Berhenti dulu, ganti bentar," seru Beni ke saya untuk meminta Mbah Tunggak berhenti sebentar. Kita berhenti di lorong yang ternyata pada tahun 2007 adalah salah satu lokasi uji nyali dalam acara dunia lain. Teman-teman yang lain mendengar cerita Mbah Tunggak dengan serius tentang masa lalu ruangan bawah tanah ini di masa penjajahan Jepang. Sementara Beni fokus mengganti baterai handycam yang dia bawa. Saya lagi melihat Mbah Tunggak yang tidak merasakan panas sedikit pun akibat dari tetesan lilin yang beliau pegang di tangannya. Kami mendengar langkah kaki menghampiri keberadaan kami. Kata itu cukup mewakili perasaan takut yang kami rasakan. "Hoi, ojo ganggu putuku," bentak Mbah Tunggak ke arah lorong gelap di sisi belakang kami. Mbah Tunggak meminta kami jalan di depan.
sedangkan beliau ada di belakang kami. Mata ini tak sanggup melihat apa yang kita lihat di sisi lorong berikutnya. Sungguh pemandangan yang rasanya kita semua berharap ini hanyalah mimpi belaka. Berdiri melayang sosok perempuan dengan wajah penuh luka dan berambut panjang tersenyum cekikian menatap kami. Untuk pertama kalinya saya dan teman-teman melihat penampakan begitu jelas. Sangat beda apa yang kita lihat selama ini di film-film. Mbah Tunggak langsung melangkah ke depan mencegah kami supaya tidak lari. Terlihat mulut Mbah Tunggak komat kamit membaca doa. Tapi mulut kami semua terkunci, tak satu pun dari kita yang sanggup mengucapkan doa. Bahkan hanya untuk mengucapkan istighfar saja, mulut ini tidak sanggup berkata. Setelah penampakan di depan kami ini hilang, Mbah Tunggak mengajak kami keluar dari ruang bawah tanah secepatnya. Melalui tangga dari ruang bawah tanah menuju ke gedung bagian sayap kanan Lawang Sewu. Kami semua sekarang sudah berada di gedung Lawang Sewu yang di bagian sayap kanan. Suasananya lembab, tapi tak selembab ruang bawah tanah. Saya, Andi, Doni, Benny, dan Farid masih merasa ngeri dengan kejadian penampakan di ruang bawah tanah. Harusnya penampakan yang kita lihat di ruang bawah tanah sudah cukup memberikan alasan untuk mengakhiri perjalanan kami. Namun, rasa penasaran lebih jauh mengalahkan niat kami untuk mengakhiri. "Mbah, kok bau amis darah ya?" Saya bertanya ke Mbah Tunggak karena indera penciuman hidung ini mencium bau seperti bau darah yang masih segar dan terasa sangat pekat di hidung. Teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama. "Dewe metu saka ruangan iki wae. Kalau diterusin lewat sini untuk menuju lobi depan, nanti sampean-sampean ndak kuat," ucap Mbah Tunggak yang sepertinya merasakan dan tahu kejadian apa yang akan menimpa kami semua jika dilanjutkan Lawang Sewu ini. Mungkin beliau paham sebatas apa kemampuan kami bertahan dengan gangguan gaib. Menyusuri jalan di luar bangunan membuat kami merasakan mendapatkan angin segar. Suasana kembali berubah ketika kami sudah masuk lobi utama Lawang Sewu. Sungguh megah bangunan bersejarah ini mempunyai kelasnya tersendiri. Puji kami yang terkagum dengan struktur bangunan lobi utama. Terutama di bagian kaca terdapat ornamen lukisan. "Sudah, ayo kita naik ke lantai 2. Ajak Mbah Tunggak yang melihat kita seperti sudah puas mengambil beberapa gambar dan rekaman di lobi utama Lawang Sewu. Begitu menaiki anak tangga lantai 2, Mbah Tunggak bercerita apa saja yang terjadi di sini sambil mengganti lilin yang mulai terlihat mau habis. "Astagfirullah, Allahu Akbar!" teriak Benny beristighfar karena kami semua melihat penampakan perempuan dengan posisi kepala menunduk dan wajah tertutup dengan rambut. Berjarak hanya 2 atau 3 meter di depan kami. Saya sempat melihat ekspresi Mbah Tunggak agak sedikit kaget. Reaksi Doni dan Andi langsung menutup mata dan membuang pandangan. Reaksi dari Farid saat itu, tangannya mencoba mengumpulkan kekuatan untuk mengambil gambar. Tapi saya melarangnya dengan isyarat tangan. Lan. Saya nggak ngerti bahasanya. Yang diucapkan itu bahasa Belanda. Kira-kira Mbah Tunggak berbicara seperti itu. Mbah Tunggak yang tahu dan hanya Mbah Tunggak yang menjawab. Setelah sosok penampakan tersebut hilang, Mbah Tunggak hanya menjelaskan kalau malam ini kita dilarang memasuki ruangan jenderal. Merupakan salah satu ruangan yang bersejarah untuk bangsa Indonesia. Sepanjang perjalanan di lorong lantai 2, kami mendengar suara langkah kaki yang melompat-lompat mengikuti kami. Tapi kalau dilihat ke arah belakang, tidak nampak wujudnya dan suara hilang.
Semua kepala mendangak ke arah atas, melihat kegelapan tangga berputar yang mengarah pada kegelapan lantai 3 Lawang Sewu. Salah satu akses menuju lantai 3 harus menaiki anak tangga berputar peninggalan Belanda. Di sini akan merasakan sensasinya sendiri. Tangga berputar yang terasa bergoyang-goyang. Kali ini tidak ada yang takut. Mungkin makin terbiasa lebih tepatnya. Sampai di lantai 3, struktur baja atap bangunan Lawang Sewu terlihat kokoh. Memang tidak terlalu gelap karena adanya cahaya penerangan dari jalan yang terbias masuk ke ruangan ini. "Oh, ini aula ya, Mbah?" tanya saya sambil melihat sekeliling. Secara tiba-tiba, Andi mengambil gambar melalui kamera yang dipegangnya. Jepret, jepret, jepret. Lampu flash kamera juga menyala secara beruntun. "Ojo!" teriak Mbah Tunggak yang lupa memberi peringatan ke kami. Dan kita juga lupa meminta izinnya terlebih dahulu, boleh apa enggak. Andi menoleh ke arah Mbah Tunggak seperti merasa tidak bersalah. Tatapan Andi berubah seperti merasakan ada yang memegang kakinya. Dan benar saja, Andi terseret hingga terbentur tembok di ujung aula. Disusul Benny mengalami hal serupa. Saya yang lihat kondisi Benny jatuh dan terseret, sebenarnya mencoba meraih tangan Benny. Namun Mbah Tunggak mencegah saya tanpa alasan. "Andi, Benny!" teriak Doni dan Farid memanggil nama mereka berdua, berharap dijawab oleh mereka berdua pula. Dari ruangan gelap di ujung sana, kami melihat seperti ada kedua bola mata merah menyala menatap kami. Mbah Tunggak langsung duduk bersila membaca doa. "Kalian bertiga ikut saya, baca doa." Kita bertiga mengikuti Mbah Tunggak duduk bersila dan berdoa. Saya mendengar Farid melantunkan zikir, sedangkan saya mendengar Doni membaca doa sebelum tidur. Setelah itu baru ayat kursi. "Mbah, ini gimana?" tanya saya yang merasa sepertinya aura negatif sudah hilang. "Kalian bertiga tunggu di sini, biar Mbah yang nyamperin kedua teman kamu." Dengan nafas yang tersengal-sengal, beliau mencoba berdiri. Saya, Doni, dan Farid hanya saling pandang heran sebenarnya apa yang terjadi dengan Mbah Tunggak. Yang jelas, beliau menyelamatkan nyawa kami semua. "Andi, Benny, kalian gak kenapa-napa kan?" tanya kita bertiga ke mereka berdua yang masih seperti baru bangun dari tidurnya. Mbah Tunggak meminta air yang dibawa Farid dan membacakan doa sebelum diminum Andi dan Benny. "Mbah gak nyangka penghuni yang dari ruang bawah tanah mengikuti kalian semua sampai lantai 3 ini. Pantas Mbah gak lihat Noni yang biasanya berdiri di atas tangga berputar." Mendengar pernyataan dari Mbah Tunggak, kami semua kaget. Kami berharap tidak akan ada kejadian yang menimpa kami lagi setelah ini. "Ayo, kita lanjut jalan ke arah menara yang terkena tembakan. Tapi tahan penciuman hidung kalian ya," ajak Mbah Tunggak yang melihat kondisi Andi dan Benny sudah baikan. Entah maksudnya apa tahan penciuman hidung yang diucapkan Mbah Tunggak. "Yalah, mampu Mbah," gerutu saya dan teman-teman yang lain. Mbah Tunggak hanya tertawa mendengar keluhan kami. Bagaimana tidak bau? Jalan menuju ke arah menara ini adalah ruangan yang dulunya ini adalah tandon atau tadah air, dan ruangan itu sekarang dipenuhi kelelawar beserta kotoran-kotorannya yang kira-kira setebal 2 bungkus rokok. Sampai di pilar menara bagian depan utama Lawang Sewu, kita bisa melihat Tugu Muda dengan jelas. Di pilar menara utama ini juga terjadi sejarah. Tembakan meriam dari Museum Mandala Bhakti mengenai struktur baja pilar utama. Sisa-sisa meriam saat itu masih ada dan bisa dilihat. "Dulu terjadi pertempuran di sini,"
Salah satunya pertempuran 5 hari di Semarang melawan Jepang. Dari Tugu Muda sampai daerah Kaligawe, pertempuran pecah. Banyak para pejuang yang gugur. Para pejuang melawan tentara Jepang dengan senjata seadanya. Benar-benar seadanya. Melawan senjata modern. Para pejuang itu rakyat biasa dan tentara Indonesia. Semua bersatu melawan Jepang. Yang tertangkap, kami semua sudah tahu resikonya. Jika beruntung, maka kepala kami akan dipenggal di sungai belakang Lawang Sewu. Jika kurang beruntung, maka kami akan merasakan penjara pendem, mati secara perlahan. Mbah Tunggak menceritakan dengan mata berkaca-kaca. Kami pun yang mendengar merasakan hal yang sama. Rasa takut penampakan selama kita melihat dan merasakan di Lawang Sewu, kami lupakan. Kami lebih merasakan perjuangan para pahlawan yang rela mempertaruhkan nyawa untuk kemerdekaan. Mata ini tak sanggup lagi membendung. Menetes air mata kami. Tidak ada isak tangis, hanya tetesan air mata yang mengalir dari kedua mata kami tanpa ada suara. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.